Bu. Oke, kita tunggu sampai 11.15 ya, sembari menunggu teman-teman yang lain untuk join. Ih,
Halo, tes tes, suara saya jelas? Nggih, Bu. Oke, ini sudah 11.17 ya. Artinya siapapun, berapapun teman-teman yang join pada siang hari ini, kita mulai saja nggih untuk mata kuliahnya. Kemudian ini pertemuan terakhir saya nggih kalau nggak salah ya. Pertemuan terakhir saya, nanti saya siapkan dulu soal untuk UAS. Jadi nanti soalnya take home, kemudian nanti rekan-rekan sekalian bisa menyicil untuk mencari jawabannya, kemudian dikumpulkan saat jadwal UAS. Nah, apa untuk pengumpulannya nanti UASnya kalau non-rek itu kan lewat Spada. Jadi nanti seperti biasa di di apa dimasukkan jawabannya ya, dimasukkan jawabannya di Spada. Oke, saya izin untuk share screen. Ini materi terakhir. Jadi lumayan agak banyak. Masihnya di Magicom, Kak. Lumayan agak banyak ya. Ada 44 slide ini. Belum saya kirim ya. Saya lupa. Oke, ini materi terakhir saya, kinetika bahan pencemar dalam lingkungan. Nah, sebenarnya materi terakhir itu tidak ada ya. Artinya yang ada itu pertemuan terakhir. Kalau materi itu selalu selalu kurang, kemudian apa ya, kita butuh informasi yang lebih gitu. Intinya seperti itu. Nah, ini memang pertemuan terakhir. Tapi untuk materi, ini materi yang saya sampaikan di pertemuan terakhir. Kemudian jika teman-teman eh, ingin apa ya istilahnya, ingin berdiskusi dengan saya atau ingin menambah informasi, ingin menambah materi, nanti saya kirim beberapa buku yang saya dalam bentuk sovel ya, yang saya pakai sebagai acuan dalam mata kuliah analisis kualitas lingkungan. Oke, jadi ini pertemuan terakhir materinya adalah kinetika bahan pencemar dalam lingkungan. Nah, ini kita sedikit flashback ya, mereview kembali apa itu pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu adalah perubahan yang tentunya tidak menguntungkan bagi kita, bagi lingkungan kita. Nah, perubahan-perubahan ini akan mempengaruhi manusia secara langsung. Jadi adanya pencemaran lingkungan ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap kita, ya. Kita sebagai manusia itu akan sangat terpengaruhi adanya perubahan-perubahan ini. Kemudian eh, pencemaran lingkungan ini terjadi karena adanya produk sampingan dari tindakan manusia melalui efek langsung atau tidak langsung dari perubahan pola energi, tingkat radiasi, kemudian konstitusi kimia dan fisik, dan juga kelimpahan organisme. Kemudian perubahan-perubahan ini ya, ini akan berpengaruh atau mempengaruhi manusia secara langsung, kemudian melalui persediaan air dan hasil pertanian.
dan produksi biologis atau harta benda fisik lainnya. Jadi contoh yang ada atau yang relate dengan kehidupan kita, contohnya adalah sungai ya, kondisi sungai. Bisa dibayangkan sungai yang awalnya bersih, kemudian karena ada produk sampingan dari tindakan kita, yaitu kita membuang limbah rumah tangga atau kita membuang sampah di sungai, akan menimbulkan pencemaran atau sungai mengalami perubahan yang tentunya itu tidak menguntungkan untuk kita. Nah, perubahan ini akan menjadi pencemaran air. Nah, ini secara langsung itu akan berpengaruh jadi kita kesulitan mendapatkan air bersih. Kemudian itu yang paling penting ya. Kemudian kalau air itu tercemar, kita tidak bisa mendapatkan air bersih. Tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Nah, ini adalah contoh yang relate berkaitan dengan pencemaran lingkungan, kemudian bagaimana manusia terpengaruh secara langsung adanya pencemaran lingkungan tersebut. Kemudian sumber pencemar lingkungan ini ada aktivitas ya atau proses alam. Jadi proses alamiah ini juga bisa menimbulkan pencemaran lingkungan. Contohnya, contohnya gunung meletus ya. Gunung meletus itu kegiatan alami ya atau proses alamiah yang terjadi. Tapi itu juga bisa menyebabkan eh, terjadinya pencemaran lingkungan. Contoh misalnya, gunung meletus, ya kan dia mengeluarkan asap toh. Nah, ini juga akan mempengaruhi ya atau berpengaruh terhadap kualitas udara di sekitar lingkungan kita. Bagaimana kualitas udaranya? Tentunya kualitas udaranya juga tidak akan baik karena bercampur dengan asap dari letusan gunung berapi. Ini contohnya. Kemudian selain proses alam, yang paling penting adalah eh, pencemaran lingkungan ini juga diakibatkan oleh kegiatan manusia. Itu yang paling utama ya. Pencemaran lingkungan yang utama ini berasal dari kegiatan manusia. Entah itu kegiatan rumah tangga, perorangan, industri, pertanian, dan juga transportasi. Pertanian. Apakah pertanian bisa menimbulkan pencemaran lingkungan? Oh iya, jelas. Kasus yang terjadi seperti di Brebes ya. Brebes itu terkenal dengan bawang ya, pertanian bawang. Nah, bawang ini butuh apa sih? Ini loh, pupuk ya, butuh butuh pupuk yang eh, lebih gitu ya dibanding dengan yang lain biar bawangnya itu sehat, kemudian panennya juga bagus. Nah, pesticide. Nah, kemudian si eh, biar berambangnya ini bagus kan disemprot pestisida. Semprotnya itu tidak sesuai, artinya sakarep-karepe sing nyemprot itu terserah petaninya. Tidak ada ukuran yang pasti, tidak ada ukuran yang jelas ya. Dosisnya itu kita nggak tahu. Nah, ini tentu juga akan menyebabkan pencemaran tanah, pencemaran air. Nah, ini kegiatan pertanian ini juga bisa menimbulkan pencemaran lingkungan. Beda cerita jika pertanian menggunakan pupuk kompos. Hasilnya tentu tidak seinstan jika kita menggunakan pestiside gitu, seperti itu. Kemudian pencemaran yang ditimbulkan oleh manusia ini kan terus-menerus ya. Kemudian berdampak secara luas. Artinya misalnya contoh nih, kegiatan rumah tangga ya, kegiatan rumah tangga. Kegiatan kita di kamar mandi ya, di kamar mandi, buang air besar, buang air kecil. Ini juga akan menimbulkan menjadi limbah jika tidak diolah atau ditangani dengan baik. Apakah kita hanya sekali di kamar mandi kan tidak. Itu kan terjadi secara terus-menerus kemudian akan berdampak secara luas. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan ya meliputi faktor industrialisasi, ada urbanisasi, ya, kemudian kepadatan penduduk dan faktor perkembangan ekonomi. Kita lihat dari kegiatan manusia dari faktor industrialisasi.
industrialisasi, ada pertambangan, transportasi, ya. Faktor tadi ya kita kembali ke faktor industrialisasi, ada pertambangan, transportasi ini jelas ya. Pertambangan juga jelas. eh, Jika teman-teman bisa apa lihat ya, bekas-bekas pertambangan itu juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian transportasi ini jelas dari asap kendaraannya ya, penyulingan dan pengolahan bahan hingga menghasilkan barang yang dapat digunakan. Nah, ini sisi negatif dari industri ya. Jadi industri ini seperti dua sisi mata uang, seperti itu. Artinya, di satu sisi keberadaan industri itu menguntungkan kita sebagai manusia ya. Industri itu kan merubah proses proses pengolahan barang mentah menjadi barang jadi. Artinya barang mentah akhirnya menjadi barang jadi yang bisa kita gunakan. Contohnya industri tekstil ya, dari kapas mengolah kapas menjadi pakaian yang bisa kita pakai. Kita tidak mungkin memakai kapas, tapi kita mungkin menggunakan baju. Nah, itu sisi positifnya. Kemudian sisi positif yang lain dari segi ekonomi, menaikkan taraf ekonomi. Tapi terkadang kita lupa bahwa dari sisi positif industrialisasi ini atau industri ini ada sisi negatif dari segi lingkungan yang terkadang sering kita lupakan. Lingkungan ini tempat kita tinggal, tempat kita berada, tempat kita beraktivitas, tapi seringkali terlupakan dan terabaikan. Apalagi yang berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi dan lingkungan ini jarang bisa bersama ya, jarang bisa bersama. Jadi betul-betul butuh apa ya istilahnya, butuh kerjasama gitu antara sisi ekonomi dan lingkungan agar bisa berjalan harmonis tanpa saling merugikan. Itu seperti itu. Tapi oh jarang ya, jarang ditemukan ya. Biasanya kebijakan-kebijakan itu pun hanya menyasar satu bidang tanpa memperhatikan bidang yang lain. Oke, kemudian yang selanjutnya, kegiatan manusia dilihat dari faktor urbanisasi, nih, pembukaan hutan untuk perkampungan, industri, dan sistem transportasi. Kemudian penimbunan atau menumpuknya sisa-sisa buangan atau sampah dan hasil samping selama proses-proses di atas. Nah, ini contoh ya kegiatan manusia dari segi faktor urbanisasi yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Kemudian masih di kegiatan manusia, ini perkembangan atau pertumbuhan padat penduduk, ya, pertumbuhan penduduk yang pesat ini juga bisa menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan. Meningkatnya kebutuhan tempat tinggal atau perumahan, meningkatnya kebutuhan pangan, meningkatnya kebutuhan barang-barang dan bahan untuk hidup, ini juga akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Sampah, produksi sampah itu berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Artinya, jika jumlah penduduknya lebih banyak, otomatis jumlah sampahnya juga akan lebih banyak. Sama, kegiatan jika penduduknya padat, maka kebutuhan akan tempat tinggal dan perumahan juga meningkat. Kepadatan penduduk ini berbanding lurus dengan jumlah sampah dan limbah yang dihasilkan. Kemudian kegiatan manusia dilihat dari faktor cara hidup. Jenis aktivitas rumah tangga ini hasil sampingan yang ditimbulkan. Ada pembuangan, sampah, pencemaran udara, kemudian ditransportasi, industri, pertambangan, dan pertanian. Oke, di rumah tangga saja itu kita sudah menghasilkan banyak limbah dan sampah loh. Misal,
ada enggak limbah P3 yang dihasilkan dari rumah tangga? Ada. Contohnya deterjen, sabun cuci piring. Saya nggak nyebut merek ya. Deterjen, sabun cuci baju, sabun cuci piring. Kemudian apa? Ini ngepel, pel lantai itu ya, itu. Apalagi baterai, itu juga. Apalagi pembersih kamar mandi. Ini limbah-limbah P3 yang sangat berbahaya jika dibuang sembarangan, langsung dibuang ke lingkungan. Ini baru rumah tangga, belum yang lain-lain. Yang lain-lain pasti juga akan menghasilkan sampah yang banyak juga. Kemudian ini masih di kegiatan manusia faktor cara hidup, ada penggunaan barang kebutuhan secara berlebihan. Kemudian tuntutan akan kemewahan, ini pemborosan energi, ini juga akan mencemari lingkungan, pemborosan energi. Kemudian kegiatan manusia dilihat dari faktor perkembangan ekonomi, ini meningkatnya penggunaan bahan sumber, misalnya BBM. Ini jelas ya, penggunaan BBM itu juga akan mencemari lingkungan, hasil hutan. Kemudian meningkatnya sisa-sisa buangan hasil sampingan produksi, barang-barang kepentingan dalam pabrik, dan meningkatnya bahan pencemar. Kegiatan manusia, pencemaran lingkungan akibat kegiatan rumah tangga dan perorangan. Kita lihat ya dari kegiatan rumah tangga. Biasanya ini kegiatan rumah tangga itu kan ada kegiatan memasak, mencuci, dan buang air. Buang air. Nah, ini juga menghasilkan limbah padat maupun limbah cair. Kegiatan rumah tangga lainnya berupa buang air. Ini dapat mencemari air sungai dan air tanah dengan berkembangnya bakteri E. coli. Oke, kemudian pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. Industri, usaha untuk mengubah atau mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Ini tadi ya yang sudah saya sampaikan tadi, dua sisi dari adanya kegiatan industri. Sisi positif maupun sisi negatif. Kemudian kegiatan industri ini pasti menghasilkan limbah. Contohnya pabrik tahu ini menghasilkan ampas tahu. Nah, ampas tahu ini dapat dimanfaatkan sebagai pakan ikan dan ternak. Kemudian industri ini terdiri dari berbagai jenis dengan limbah yang juga beragam. Jadi semakin kompleks ya industrinya, hasilnya juga akan semakin beragam juga. Misalnya industri home industri tahu dengan industri tekstil misalnya itu limbah yang dihasilkan juga akan berbeda. Kemudian ini tadi ya pencemaran lingkungan dari kegiatan pertanian ini tadi penggunaan pestisida. Kemudian kita masuk ke subjudul yang selanjutnya. Ada karakteristik bahan pencemar ya. Pencemaran kimia, pencemaran fisika, dan pencemaran biologi. Nah, ini pengertian polutan. Polutan adalah zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran. Contohnya, karbon dioksida dengan kadar 0,033% di udara ini berfaedah atau bermanfaat bagi tumbuhan. Tetapi bila kadarnya lebih tinggi, maka bisa memberikan efek merusak. Kemudian ini beberapa sifat-sifat polutan ya, merusak untuk sementara, tetapi bila telah bereaksi dengan zat lingkungan, itu tidak merusak lagi. Kemudian merusak dalam jangka waktu lama, contohnya adalah PB. Ini tidak merusak bila konsentrasinya rendah. Jadi jika
intinya tuh gini loh. Zat itu disebut polutan jika dia konsentrasinya melebihi baku mutu yang ada. Tapi jika tidak melebihi baku mutu ya aman. Misalnya contoh tadi kadar Pb, kadar karbon dioksida, karbon monoksida, selama dia konsentrasinya di udara sesuai dengan standar baku mutu, berarti dia tidak disebut sebagai polutan, tidak mencemari lingkungan. Tapi yang jadi masalah adalah jika kadarnya di udara ini melebihi batas atau melebihi standar baku mutu. Oke, jenis-jenis polutan. Yang pertama ada gas karbon monoksida dan gas karbon dioksida. Gas karbon monoksida ini timbul dari akibat proses pembakaran yang tidak sempurna. Kemudian gas karbon monoksida ini bisa menyebabkan kematian. Kenapa? Karena gas CO atau karbon monoksida ini bisa bereaksi dan berikatan dengan hemoglobin. Nah, ini bahaya jika eh, hemoglobin ya di dalam hemoglobin yang seharusnya dia butuh oksigen, tapi masuk gas karbon monoksida. Kemudian gas karbon dioksida ini berasal dari hasil pembakaran sempurna dan ini menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kemudian yang kedua ada gas SO dan SO2. Gas belerang yang terdapat di udara bebas ini berupa SO, SO2, dan SO3. Gas belerang tersebut dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Jika gas belerang bereaksi dengan gas nitrogen dan uap air, maka akan membentuk senyawa asam, kemudian bersatu dengan uap air dan membentuk hujan asam. Itulah kenapa terkadang di daerah yang terdapat industri atau di daerah kawasan industri kadang-kadang terjadi hujan asam gitu, seperti itu. Oke, ini ya. Ini proses terjadinya hujan asam. Yang ketiga, ini ada gas CFC atau chlorofluorokarbon. Jadi ini bukan Kentucky Fried Chicken ya, tapi gas chlorofluorokarbon. Nah, ini biasanya ada di lemari pendingin, ada di AC ya, ada di freon. Nah, nanti kita masing-masing ngecek deh di rumah kita masing-masing. Apakah kita menggunakan kulkas yang sudah non CFC atau belum gitu. Nah, kelebihan gas CFC ini adalah gasnya tidak berbau, kemudian tidak berasa, tidak mudah bereaksi dan tidak berbahaya secara langsung. Secara langsung memang tidak berbahaya, tapi yang berbahaya adalah jika gas CFC ini bereaksi dengan lapisan ozon atau O3, ini yang berbahaya, yang bisa menyebabkan terjadinya lubang ozon. Kenapa? Gimana bisa terjadi lubang ozon? Nah, ini di slide selanjutnya. Ini contohnya ya. Ini contoh molekul CFC ya, klorofluorokarbon. Berarti ini ada kloro ya, ada fluor, ada klor, ada fluor dan ada karbon. Dia ini nih mengambang di udara. Nah, dia mengambang di udara. Ada radiasi sinar ultraviolet, kemudian memecahkan CFC ini menjadi atom klor ya Cl ya tadi kan CFC toh. Atom klor Cl plus oksigen.
Oksigen tadi O3. Jadinya klorin monooksida dan molekul oksigen. Atom oksigen bereaksi lagi dengan klorin monoksida ini menjadi oksigen dan atom klor. Nah, sekarang O3-nya kan tidak akan pernah terbentuk. Tadi ozon itu kan lapisan ozon itu kan O3. Padahal adanya CFC ini membuat O3 itu tidak terbentuk. Nah, karena O3 tidak terbentuk, maka terjadilah lubang ozon. Seperti itu. Jadi kalau CFC tadi kan berarti ada kloro, ada Cl, ya, ada fluor, ada F, ada karbon, ada C. Kemudian tadi karena ada radiasi sinar ultraviolet, pecahlah menjadi Cl-nya pecah. Cl pecah, kemudian karena di udara itu ada O3 atau ozon, Cl bereaksi dengan ozon. Jadinya ClO plus O2. O-nya, atom O, tadi O2 kan pecah, atom O bereaksi lagi dengan ClO. Jadinya apa? O2 dan Cl. Tidak akan pernah terbentuk O3 atau ozon. Jadi lubang ozon kalau sudah ozon, lapisan ozon kalau sudah berlubang, ini sulit untuk pulih kembali. Kenapa? Ya karena ada pemicunya. Pemicunya yaitu tadi CFC atau klorofluorokarbon yang selama ini kita tahu itu digunakan sebagai bahan pendingin freon, AC, kulkas. Padahal hampir setiap rumah itu pasti punya AC dan terkadang AC-nya nggak cuma satu, punya kulkas juga. Nah, ini juga menambah rusaknya lubang ozon. Kemudian yang keempat ada partikel. Pencemaran udara dapat terjadi dalam bentuk partikel. Partikel merupakan polutan yang dapat bersama-sama dengan bahan atau bentuk pencemar lain. Partikel yang dapat masuk dalam saluran pernafasan adalah PM10 atau partikulat 10 itu 10 mikrometer. Makanya kalau kita mau uji kualitas udara itu kan ada PM berapa itu ya seperti itu. Kemudian ini beberapa pengertian yang berkaitan dengan pencemar udara ya. Ada aerosol, fox, dust, smoke, mist, plume. Smoke ini smoke asap dengan semuk itu beda ya. Jadi mohon nanti diperhatikan smoke asap. Ini aerosol campuran dari butiran padat dan cair. Tapi semuk pakai G ini adalah campuran smoke dan fox. Kemudian ada foam, aerosol dari kondensasi uap logam. Ini ya, difference between fog and smoke. Ini contohnya. Jadi kalau fog itu kabut, kalau smoke itu asam. Kemudian pencemaran tanah. Pencemaran tanah, keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah secara alami. Penyebab pencemaran tanah ini ada limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Dampak pencemaran tanah ini dari segi kesehatan maupun dari segi ekosistem. Kemudian langkah penanganan ini ada remediasi, bioremediasi, dan fitoremediasi. Remediasi ini kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. On-site ini dilakukan pembersihan di lokasi dan off-site ini penggalian tanah yang tercemar dan dibawa ke daerah aman. Kemudian ada bioremediasi ya. Bio berarti menggunakan mikroorganisme untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Kemudian ada fitoremediasi.
Nah, ini pencemaran air. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang berakibat menyebabkan air itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya, eh, air permukaan, kita ambil contoh air sungai. Sungai yang awalnya sumber airnya bisa digunakan untuk air bersih, tapi karena tercemar, maka dia tidak bisa digunakan sesuai peruntukannya. Peruntukannya apa? Ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu tidak bisa lagi karena sudah tercemar. Penyebab pencemaran air. Yang pertama, ini limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini merupakan pencemar air terbesar selain limbah-limbah industri, pertanian, dan bahan pencemar lainnya. Limbah rumah tangga akan mencemari selokan, sumur, sungai, dan lingkungan sekitar. Kemudian semakin besar populasi manusia, semakin tinggi juga tingkat pencemarannya. Tadi ya, berbanding lurus antara jumlah kepadatan penduduk dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Kemudian ada limbah lalu lintas. Limbah lalu lintas ini berupa tumpahan oli, minyak tanah, tumpahan minyak dari kapal tanker. Kemudian tumpahan minyak akibat kecelakaan mobil-mobil tangki minyak ini juga dapat mengotori air tanah. Selain terjadi di darat, pencemaran lalu lintas juga sering terjadi di lautan. Oil apa ya? Oil spill ya, apa tumpahan minyak itu juga banyak penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan oil spill ini ya, atau tumpahan minyak yang ada di laut. Kemudian yang selanjutnya ada limbah pertanian. Limbah pertanian ini berupa sisi tumpahan ataupun penyemprotan yang berlebihan. Tadi ya sudah disampaikan di awal berkaitan dengan pestisida, penggunaan pestisida. Kemudian limbah pestisida, herbisida ini juga karena dia bersifat kimia yang stabil, tidak terurai di alam sehingga zat tersebut akan mengendap di dalam tanah, di dasar sungai, di danau, serta di laut. Dan Boleh selanjutnya beli akan berapa aja. Tapi kan kalau Mbak itu organisme-organisme kan dikasih yang hidup 2 di. itu kok. Oke, kemudian ada limbah industri. Air limbah industri dapat mengandung berbagai jenis bahan organik maupun anorganik. Kemudian ada kegiatan penebangan hutan ya. Penebangan hutan yang besar-besaran kemudian tidak ada kelanjutannya ya. Maksudnya tuh hutan ditebang terus tapi tidak ada eh, kegiatan untuk mereboisasi. Nah, ini juga akan menyebabkan hutan gundul kemudian mengakibatkan erosi. Nah, sekarang itu sedang gencar digalakan SDGs ya, Sustainable Development Goals. Artinya kegiatan ini tuh harus bersifat berkelanjutan, yaitu berkelanjutan itu yang bagaimana? Artinya eh, apa yang kita nikmati dari alam untuk generasi kita ini juga bisa dinikmati oleh generasi-generasi setelah kita. Jadi bukan hanya kita saja yang bisa menikmati hutan, tapi anak cucu kita juga akan sama bisa menikmati keberadaan hutan untuk keberlanjutan lingkungan. Nah, ini penting ya konsep keberlanjutan. Tapi keberlanjutannya berkelanjutan dalam hal yang positif ya. Artinya kalau penebangan hutan secara besar-besaran kemudian berkelanjutan ini juga tidak disarankan. Nah, nah, penebangan hutan ya, penebangan hutan yang besar-besaran kemudian tidak ada konsep keberlanjutan di dalamnya, ini juga akan menyebabkan hutan menjadi gundul, kemudian mengakibatkan erosi pada musim hujan. Nah, climate change atau perubahan suhu ini juga salah satu sumbangsihnya dari kegiatan penebangan hutan, gitu seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hutan ini menjadi paru-paru dunia. Nah, kalau
paru-parunya sudah tidak ada, berarti kita akan kesulitan mendapatkan udara yang bersih karena paru-parunya sudah nggak ada. Ini juga akan menjadi masalah, gitu, seperti itu. Kemudian ini pengertian pencemaran udara. Jadi intinya sama ya, pencemaran itu masuk atau dimasukkannya zat atau energi ke dalam udara yang sehingga merubah fungsi yang awalnya bisa berfungsi kemudian tidak jadi berfungsi sebagaimana mestinya. Ini disebut sebagai pencemaran. Kemudian penyebab pencemaran udara ini internal, ada debu yang berterbangan, kemudian abu, proses pembusukan, sampah organik. Nah, sampah ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Sampah yang membusuk mengeluarkan gas metana, dan gas metana itu menyebabkan terjadinya gas rumah kaca, emisi gas rumah kaca (GRK). Ini dari gas metana. Kemudian eksternal, ya, hasil pembakaran bahan bakar fosil, debu, pemakaian zat kimia, penambangan batu bara, dan juga kebakaran. Oke, dampak pencemaran udara. Ini dampak terhadap kesehatan, ya, iritasi, alergi, ada tumbuhnya kanker paru, turunnya nilai produktivitas. Kemudian dampak terhadap kesehatan flora. Dampak terhadap kesehatan flora ini penurunan tingkat kandungan enzim, perubahan pada proses fotosintesis, klorosis, flaking atau daun jadi bintik-bintik. Kemudian ada reduced crop yields atau penurunan hasil panen. Ini juga dampak dari perubahan lingkungan. Kemudian dampak terhadap material, timbulnya karat pada permukaan logam, terbentuknya noda, pelapukan. Kemudian dampak terhadap terjadinya hujan asam, ini adanya pengasaman danau. Jadi danau menjadi asam. Oke, itu dari saya. Terima kasih ya. Kurang dan lebihnya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk saya khususnya ya, menambah wawasan yang baru, kemudian juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada yang mau ditanggapi, memberikan masukan dan tanggapan. Oke, jika tidak ada, mohon nanti PJ untuk ini ya, membuat rekapan daftar kehadiran teman-teman yang ada di kelas analisis kualitas lingkungan. Gitu. Itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam, Bu Vicky. wabarakatuh. Oke, Terima kasih, Bu. jika ada hal yang tiba-tiba mau ditanyakan, kemudian kita tidak bertatap muka secara online maupun offline, nanti bisa WA saja ya. Nanti disampaikan saja apa yang mau ditanyakan, gitu. Bisa ditanyakan ke saya via WA. Ngoten, matur suwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat-sehat, Bu. Mbak Mas, jangan lupa isi KKN ya.